Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernah gak sih kalian baca tulisan di spanduk, baliho, kemasan produk ataupun di struk belanjaan kalian, tapi malah bingung karena kata-katanya kurang tepat? Nah, kesalahan kecil seperti itu ternyata bisa bikin arti kalimat berubah loh. Di video kali ini kita bakal bahas tentang kesalahan penulisan kata dan spasi supaya tulisan kita lebih jelas dan mudah dipahami. Oke, langsung aja ke latar belakang. Bahasa adalah alat penting untuk komunikasi baik tulisan maupun lisan. Media publik seperti spanduk, baliho, struk, dan kemasan produk berfungsi menyampaikan informasi, promosi, dan ajakan kepada masyarakat. Namun, masih banyak kesalahan dalam pemilihan kata diksi dan penggunaan spasi maupun tanda baca. Kesalahan dapat menyebabkan keambiguan, kesan yang tidak jelas, atau bahkan membuat orang yang menyampaikan informasi kurang dipercaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan kesalahan atau mengoreksi untuk memastikan bahwa kata-kata, spasi, dan tanda baca yang digunakan pada spanduk, baliho, struk, dan kemasan produk tidak salah. Dengan analisis ini diharapkan masyarakat akan lebih menyadari betapa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah PUEBI dan KBBI agar komunikasi menjadi lebih efektif, komunikatif, dan mudah dipahami. Oke, ini dia contoh kesalahan penulisan kata di spanduk maupun baliho. Pada gambar yang pertama, di bagian kata apotik, kata yang baku adalah apotek, bukan apotik. Apotik merupakan bentuk tidak baku yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi apotek adalah penulisan yang benar sesuai kaidah bahasa Indonesia, merujuk pada toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter. Pada gambar yang kedua, pada tulisan kos, dalam PUEBI, konteks formal, penulisan yang benar adalah indekos atau bentuk singkatnya kos. Dalam KBBI, kata baku yang diakui adalah indekos, yang artinya tinggal di rumah orang lain dengan membayar sewa bulanan. Kata kos adalah bentuk tidak baku dari indekos, dan sering digunakan sebagai singkatan seperti pada rumah kos. Selanjutnya yang ketiga, pada tulisan fotokopi. Penulisan yang benar adalah fotokopi, ditulis serangkai dan dengan huruf F, serta K, bukan fotokopi atau fotokopi. Menurut KBBI, fotokopi adalah hasil reproduksi penggandaan fotografis terhadap barang cetakan tulisan. Sesuai PUEBI, adaptasi kata bahasa Inggris fotokopi ke bahasa Indonesia mengubah PH menjadi F dan C menjadi K, serta menjadi kata tunggal. Yang keempat, pada tulisan tinta. Kata tinta adalah bentuk kata yang tidak baku. Bentuk kata yang baku dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia adalah tinta. Dalam KBBI adalah tinta, yang berarti cairan atau pasta yang mengandung pewarna dan pigmen, digunakan untuk menulis, menggambar, mencetak, dan sebagainya. Yang kelima, pada tulisan risolaris, penulisan yang benar secara kaidah bahasa Indonesia adalah menggunakan spasi, risolaris. Penulisan risolaris tanpa spasi tidak baku. Risolaris adalah frasa yang terdiri dari dua kata berbeda, di mana kata sifat laris menerangkan kata benda risol. Dalam bahasa Indonesia, kata benda dan kata sifat yang membentuk frasa bukan kata majemuk yang padu, harus ditulis terpisah dengan spasi. Selanjutnya yang keenam, pada gambar yang pertama, pada tulisan mewek, kata yang benar dan baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI adalah mewek, bukan mewek. Jadi menggunakan huruf K bukan Q. Mewek berarti mulai menangis, terlihat dari wajah yang tampak kecewa dan bibir yang ditarik ke samping. Selanjutnya yang gambar kedua, pada tulisan oren, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI,
Penulisan dan penggunaan kata yang benar adalah kerupuk oren atau kerupuk jingga. Oren merupakan bentuk baku untuk menyebut warna antara merah dan kuning. Oren adalah bentuk tidak baku atau ragam percakapan dari kata oren. Jadi, kata yang baku adalah huruf O-R-A-N-Y-E, yang tidak baku adalah O-R-E-N. Ini adalah mewek. Selanjutnya yang pada tulisan mi, menurut KBBI, kata yang benar dan baku adalah MI, bukan MIE, karena MIE adalah ejaan lama yang tidak baku, sementara MI adalah kata serapan baku yang berarti makanan dari tepung seribu, berbentuk tali, bisa direbus atau digoreng, dan disajikan dengan berbagai bahan lain. Sedangkan PUEBI mengatur ejaan baku ini menegaskan bahwa IE pada kata serapan dari bahasa asing harus diubah menjadi I jika pada padanan baku seperti pada mie. Yang kesembilan, pada kata sedap, penulisan kata yang benar menurut KBBI dan PUEBI adalah sedap, bukan sedap. SEDAAP adalah bentuk tidak baku yang mungkin untuk tujuan menekankan rasa, tapi untuk menekankan rasa dengan penggunaan kata keterangan seperti sangat, sekali, amat, tidak dengan penambahan huruf vokal ganda AA untuk menekankan arti sangat sedap pada kata dasar tersebut. Yang ke-10, pada kata instan, penulisan kata yang benar menurut KBBI dan PUEBI adalah instan, bukan instan. Jadi INSTAN bukan INSTANT, karena INSTANT adalah bentuk yang salah kaprah dan tidak sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Merupakan bentuk tidak baku yang masih sering digunakan terpengaruh dari bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya, penggunaan tanda baca dan ejaan yang kurang tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam penyampaian pesan. Kesalahan tersebut biasanya muncul karena kurangnya pemahaman terhadap kaidah PUEBI, KBBI, EYD, seperti kata yang tidak baku, spasi atau pemisahan dan penggabungan kata, penggunaan huruf kapital, serta pemakaian tanda baca titik, koma, dan lain-lain. Akibatnya, teks menjadi sulit dipahami, pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan dengan baik, dan nilai keformalan tulisan yang menurun. Oleh karena itu, penerapan aturan ejaan dan tanda baca yang benar sangat penting untuk menjaga kejelasan, ketepatan, dan kerapian dalam penulisan bahasa Indonesia. Jadi itu tadi pembahasan tentang kesalahan penulisan dan spasi yang sering kita temui. Semoga setelah ini kita bisa lebih hati-hati dalam menulis supaya pesan yang kita sampaikan jadi lebih jelas. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Bye-bye semuanya.